Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki Joansyah selaku dosen mata kuliah Keuangan Bisnis. Semoga beliau sehat selalu serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wanda Meilani Sari. Saya dari Administrasi Bisnis 4C Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan memaparkan salah satu materi mengenai keuangan bisnis, yaitu mengenai analisis indeks. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa sih analisis indeks itu. Nah, di sini ada pengertian mengenai analisis indeks. Analisis indeks atau tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Kecenderungan posisi keuangan yang disusun untuk 3 periode atau lebih. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks 100. Oleh karena itu, teknik analisisnya disebut analisis indeks. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan analisis indeks. Dalam manajemen keuangan, tujuan analisis indeks adalah untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya, angka indeks 100 adalah tahun dasar. Tahun dasar itu tidak selamanya tahun awal. Jadi, untuk tahun dasar itu diisi dengan angka 100 dan tahun dasar itu tidak selalu tahun awal. Nah, lalu apa sih tahun dasar itu? Nah, angka atau tahun dasar harus ada acuannya. Tahun dasar itu tidak selalu tahun awal. Tapi, yang disebut tahun dasar itu adalah tahun dimana nilainya itu dianggap sebagai normal. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana sih cara menyusun laporan indeks? Yang pertama, kita harus menentukan tahun dasar terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan angka indeks pada periode tahun yang dianalisis, periode yang dianalisis. Yang ketiga, pos-pos dari periode laporan yang dianalisis dibandingkan dengan pos-pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Jadi misalnya, kalau kita memilih pos kas, maka yang dibandingkan dengan antara tahun awal dengan tahun dasarnya itu harus sama, yaitu pos kas juga. Yang keempat, dalam menghitung rasio, tren atau kecenderungan, pada umumnya tidak semua pos-pos neraca dan laporan laba rugi dari beberapa periode tersebut dihitung, karena tujuan utama dari perhitungan rasio ini adalah untuk membuat perbandingan antara pos-pos yang mempunyai hubungan informasi dengan pos-pos lainnya. Nah, kita sudah tahu apa sih itu analisis indeks secara dasar. Sekarang, mari kita ketahui bagaimana dan apa sih rumus indeks itu. Rumus analisis indeks yaitu angka sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Tetapi, jika kita menggunakan penghitungan dalam kalkulator, untuk persennya itu dihilangkan saja, cukup dikali dengan 100. Di sini ada contoh dari analisis indeks neraca PT KDI Tbk tahun 2007 dan tahun 2008 dalam bentuk jutaan. Di sini berisi pos-pos, ada hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, dan lain sebagainya. Nah, untuk cara penghitungannya itu tahun dasar. Nah, di sini sudah jelas tahun dasarnya itu adalah tahun 2007. Jadi, tahun pembanding dibagi dengan tahun dasar. Di sini kita ambil contoh pos hutang dagang, yaitu di sana dilihat tahun 2008 89 dibagi tahun dasarnya itu 2007 dibagi 91 dikalikan 100, maka hasilnya itu adalah 97,8. Yang selanjutnya ada neraca dari perusahaan ABC. Bisa dilihat di sini. Neraca ini periode 31 Desember tahun 2019 tahun 2020. Untuk penghitungannya sama, yaitu tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Di sini sudah ada hasilnya.
Untuk sebagai contoh di sini ada poskas. Poskas itu 113,6%. Di sini hasil dari perhitungan yang pakai rumus tadi. Nah, pada sisi pasipa, peningkatan mencolok terjadi pada laba ditahan. Bisa dilihat laba ditahan ini 157,2%, hasil dari perhitungan analisis indeks yang menggunakan rumus tadi. Bisa dilihat semua komponen aktiva lancar meningkat, sedangkan untuk aktiva tetapnya itu menurun. Nah, hal ini bukan berarti perusahaan itu telah menjual aktiva tetap, akan tetapi penurunan ini adalah disebabkan oleh adanya depresiasi atau penyusutan. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah permodalan perusahaan ini semakin baik dan menguat. Dilihat dari laba yang ditahan yang ini, dilihat dari total pasipa dan juga laba yang ditahan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah analisis indeks itu digunakan untuk membandingkan laporan keuangan sebuah perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, biasanya yang dilakukan untuk dianalisis indeks ini adalah neraca dan laporan laba rugi. Tetapi biasanya lebih cenderung banyak ke neraca, soalnya kalau laba rugi itu pelaporannya itu hanya 1 tahun pelaporan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami semua penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surely I'll be awake until the evening, until we get back to sleep.